Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Cahyani dari Prodi Tadris Kimia 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer, atau biasa disebut dengan spektroskopi serapan atom, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis instrumentasi yang diampu oleh Ibu Naimatul Khairiyah SSI MSI. Untuk analisis metode yang saya pilih yaitu yang pertama analisis paduan magnesium, yang kedua analisis zirconium dan hafnium, yang ketiga analisis paduan titanium, dan yang keempat yaitu analisis besi dan baja. Nah, untuk metode analisis pertama yaitu analisis paduan magnesium. Di sini analisis paduan magnesium bertujuan untuk penentuan kalsium 0,05 sampai 0,5%, tembaga 0,05 sampai 0,5%, mangan 0,05 sampai 0,5%, dan seng 0,05 sampai 0,5% dalam paduan magnesium. Untuk reagennya yaitu yang pertama asam klorida, HCl pekat, asam nitrat, HNO3 pekat, larutan lantanum, dan juga 5% WPV LA. Untuk larutan standar dibuat dengan cara pengenceran larutan stok di bawah kondisi standar setiap elemennya. Larutan standar dibuat dengan mengandung HCl pekat, La, magnesium, dan elemen lainnya yang terkandung dalam sampel. Selanjutnya untuk preparasi sampel, yaitu larutkan 1 gram sampel yang ditimbang akurat dalam volume minimum HCl pekat dan beberapa tetes HNO3 pekat. Kemudian, pindahkan sampel terlarut ke dalam labu ukur 100 ml dan encerkan sampai volume dengan air deionisasi. Kemudian analisis. Yang pertama, untuk penentuan Cu dan Mn, encerkan larutan sampel dengan perbandingan 10:100 dengan air deionisasi. Yang kedua, untuk penentuan Ca, encerkan 10 ml larutan sampel dan 20 ml larutan La menjadi 100 ml dengan air deionisasi. Untuk yang ketiga, untuk penentuan Zn, encerkan larutan sampel dengan perbandingan 4:100 dengan air deionisasi. Nah, analisis harus dilakukan versus standar yang cocok dan blanko reagen. Kemudian yang terakhir untuk perhitungannya yaitu unsur atau berat persen sama dengan μ per mililiter dalam larutan encer dikali D kali F dikali 0,01 dibagi dengan gram sampel, di mana DF ini adalah faktor pengenceran. Faktor pengenceran sendiri untuk Ca, Cu, dan Mn yaitu 10 dan untuk Zn adalah 25. Untuk metode analisis yang kedua yaitu analisis zirconium dan hafnium. Analisis zirconium dan hafnium ini bertujuan untuk penentuan tembaga dalam logam zirconium dan hafnium. Untuk reagennya sendiri yaitu asam fluorida HF 48%. Larutan standar yakni siapkan standar yang sesuai dengan pengenceran air dari stok tembaga solusi. Selanjutnya persiapan sampel. Pindahkan 1 gram sampel yang ditimbang secara akurat ke piring platinum kecil, tambahkan 4 ml air, tambahkan 48% HF, tetes demi tetes hingga sampel cukup larut. Sekitar 50 tetes biasanya sudah cukup. Dinginkan solusinya dan encerkan hingga 50 ml dalam labu polietilen. Selanjutnya, analisis, yakni tentukan konsentrasi Cu dalam larutan sampel menggunakan prosedur untuk penentuan elemen. Untuk perhitungannya sendiri yaitu tembaga atau persen berat sama dengan μ gram per mililiter Cu dalam larutan dikali dengan 0,005 dibagi dengan gram sampel. Selanjutnya untuk metode analisis yang ketiga yaitu metode analisis paduan titanium. Analisis paduan titanium ini bertujuan untuk penentuan aluminium 1-10%, besi 0-2%, dan vanadium 1-10% dalam paduan titanium. Untuk reagennya yaitu asam borat H3BO3 larutan 4% WPV dalam air deionisasi, 48% asam fluorida, dan asam nitrat pekat.
Untuk larutan standarnya sendiri, yaitu siapkan larutan standar yang sesuai pengenceran. Aluminium dan vanadium harus mengandung titanium dengan konsentrasi yang serupa dengan larutan sampel, yakni 400 gram per mililiter TiI dalam sampel yang diencerkan. Selanjutnya untuk preparasi sampel, pindahkan 2 gram sampel yang ditimbang secara akurat ke dalam 400 ml gelas kimia polietilen. Tambahkan 75-100 ml air dan larutkan sampel dengan 1 ml penambahan 48% HF. Ketika sampel benar-benar larut, tambahkan asam nitrat pekat tetes demi tetes sampai titanium benar-benar teroksidasi. Kemudian tambahkan 50 ml larutan H3PO3 4% dan pindahkan ke labu volumetrik 500 ml. Dinginkan, encerkan sampai volume dengan air deionisasi tercampur. Pindahkan 50 ml aliquot larutan ini ke dalam labu takar 500 ml. Kemudian encerkan hingga volume dengan air deionisasi campuran. Selanjutnya yaitu untuk analisisnya, tentukan konsentrasi unsur-unsur yang diinginkan dalam larutan yang diencerkan larutan sampel menggunakan prosedur rutin atau Haig prosedur presisi. Untuk perhitungannya yaitu unsur atau berat persen sama dengan mg per mililiter dalam larutan dikali 0,5 dibagi dengan gram sampel. Untuk metode selanjutnya yaitu analisis besi dan baja. Tujuan dari analisis besi dan baja sendiri yaitu penentuan kromium, kobalt, tembaga, magnesium, mangan, molibdenum, nikel, silikon, tungsten, dan vanadium dalam besi dan baja. Untuk reagennya sendiri yaitu asam klorida, HCl, 1+1 dalam air deionisasi, asam nitrat, HNO3 pekat, asam sulfat, H2SO43N, siapkan dengan mengencerkan 83,3 ml konsentrasi H2SO4 menjadi 1 liter dengan air deionisasi, amonium persulfat, NH4 2 kali S2O8, larutan 12% B per V dalam deionisasi air, campuran pencernaan asam, siapkan dengan hati-hati menggabungkan 100 ml asam sulfat, 100 ml asam fosfat, 100 ml asam perklorat, dan 300 ml air deionisasi. Untuk larutan standar, yaitu larutan standar harus disiapkan dari sampel yang dianalisis sebelumnya, diperlakukan seperti yang dijelaskan bahwa ini di bawah persiapan sampel. Untuk preparasi sampel, yang pertama A. Besi tuang dan baja, Mn 0,2 sampai 1,0%, Cu 0,02 sampai 1%, Cr 0,02 sampai 1%, Ni 0,02 sampai 1%, dan Mg 0,005 sampai 0,1%. Catatan, konsentrasi yang lebih tinggi dari unsur-unsur yang disebutkan di atas mungkin ditentukan dengan pengenceran tambahan larutan sampel. Timbang secara akurat sampel 0,5 gram dan pindahkan ke volumetrik 100 ml labu. Tambahkan 100 ml 1+1 HCl dan panaskan sampai semua bahan larut. Oksidasi dengan penambahan tetes demi tetes konsentrasi HNO3 ke cahaya warna orange sekitar 10 tetes akan diperlukan. Rebus dengan kuat untuk mengeluarkan oksida nitrogen. Dinginkan dan encerkan sampai volume dengan air deionisasi. B. Besi tuang dan baja, Si 0,02 sampai 2,5%, timbang tepat 0,5 gram sampel ke dalam labu ukur 100 ml. Menambahkan 25 ml 3NH2SO4 dan panas. Setelah larutan selesai, tambahkan 10 ml per 12% larutan amonium persulfat, rebus hingga bening sekitar 1 menit. Dinginkan sampai suhu kamar dan encerkan sampai volume dengan air deionisasi.
C. Baja perkakas, yaitu Cu 0,01 sampai 0,2%, Cr 2 sampai 8%, Co kobalt 0,1 sampai 1%, Mn 0,01 sampai 0,5%, Mo 1 sampai 9%, Ni 0,01 sampai 0,2%, Si 0,1 sampai 0,6%, W 1 sampai 6%, dan V 1 sampai 3,5%. Timbang 0,5 gram masing-masing sampel dengan cermat ke dalam gelas kimia 150 ml. Tambahkan 25 ml campuran pencernaan asam ke masing-masing gelas kimia dan letakkan di atas piring panas. Panas perlahan dengan api sedang. Ketika larutan menjadi jernih sekitar 30 menit, keluarkan gelas kimia dari hot plate dan biarkan dingin. Larutan harus berwarna hijau hingga kuning hijau. Jika larutan dipanaskan lama, itu akan menguning dan tungsten akan diendapkan sebagai WO3. Pindahkan ke labu takar 50 ml dan encerkan hingga volume dengan deionisasi air. Encerkan dengan perbandingan 10:50 untuk Mn dan 4:100 untuk Cr dan Mo. Selanjutnya untuk analisisnya, tentukan konsentrasi elemen yang diinginkan menggunakan salah satu dari prosedur rutin atau prosedur presisi tinggi yang dijelaskan dalam bagian informasi umum. Penentuan harus dibuat versus menganalisis sampel baja yang disiapkan dengan cara yang sama dan belangko reagen. Sebuah nitro nyala oksida asetilen direkomendasikan untuk penentuan kromium, magnesium, dan molibdenum. Juga untuk silikon, tungsten, dan vanadium yang harus ditentukan dengan nyala itu. Kemudian untuk perhitungannya, unsur atau berat persen sama dengan mg per mililiter dalam larutan dikali V dikali dF dibagi dengan gram sampel, di mana V itu adalah volume larutan asli dan dF adalah faktor pengenceran yang digunakan jika ada. Untuk selanjutnya analisis jurnal yang saya cari yaitu dengan jurnal yang berjudul Determination of Pb, Cd, Cr, Cu, and Ne in Chinese T with high resolution continuum source graphite furnace atomic absorption spectrometry, atau dengan bahasa Indonesianya yaitu penentuan Pb, Cd, Cr, Cu, Ni dalam teh Cina dengan spektrometri serapan atom tungku grafit sumber kontinum resolusi tinggi. Dalam jurnal yang saya pilih yaitu bertujuan untuk penentuan Pb, Cd, Cr, Cu, dan Ni dalam teh Cina dengan reagen asam nitrat HNO3, amonium fosfat monobasa NH4H2PO4, dan magnesium nitrat MgNO3 2 kali. Kemudian untuk preparasi sampelnya yaitu sekitar 0,25 gram bubuk teh kering ditimbang dan ditambahkan ke dalam wadah destruksi politetrafluoroetilena dengan 7 ml HNO3 pekat dan 1 ml hidrogen peroksida. Selanjutnya, sampel dicerna menggunakan program suhu 2 langkah. Selama langkah pertama, suhu dinaikkan secara linier menjadi 190 derajat Celcius selama 10 menit. Daya maksimum magnetron yang berputar adalah 1000 watt. Selama langkah kedua, suhu dipertahankan pada 190 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah pencernaan dan pendinginan, masing-masing larutan diuapkan hingga 2 ml dan diencerkan dengan air deionisasi dalam labu ukur 50 ml selama analisis GFAAS. Nah, kemudian pada analisis GFAAS termasuk pengeringan, pirolisis, atomisasi, dan bersih. Suhu pirolisis atau pemanasan yang lambat untuk pengeringan mencegah hilangnya analit, sehingga suhu pirolis yang rendah akan menghasilkan nilai serapan yang tinggi.
Selama atomisasi, unsur-unsur berubah menjadi uap atom pada keadaan dasar. Pada proses pirolisasi dan atomisasi, suhu dioptimalkan untuk Pb, Cr, Cd, Cu, dan Ni. Suhu pirolisis optimal adalah 900 derajat Celcius, 650 derajat Celcius, 1400 derajat Celcius, 1100 derajat Celcius, dan 1200 derajat Celcius. Dan suhu atomisasi optimalnya adalah 1500 derajat Celcius, 1400 derajat Celcius, 2300 derajat Celcius, 2000 derajat Celcius, dan 2300 derajat Celcius. Nah, kemudian pada grafik tersebut terdapat warna garis yang berbeda. Nah, pada garis pertama, garis tersebut merupakan garis di mana sampel tanpa tambahan reagen. Jadi dia murni tanpa reagen. Selanjutnya pada garis nomor 2, 3, dan 4 pada unsur Pb dan Cd dengan penambahan reagen NH4H2PO4. Kemudian pada unsur Cr, Cu, dan Ni dengan penambahan reagen MgNO3 2 kali. Masing-masing penambahan reagen dengan 2 ml, 5 ml, dan 10 ml. Jadi ketika sampel akan dianalisis kandungan unsurnya, sampel harus melalui tahap atomisasi dengan cara penguapan dengan suhu yang optimal atau standar. Karena jika suhu terlalu tinggi, maka nilai absorbansinya rendah sehingga sampel tidak dapat terdeteksi. Kemudian untuk suhu pirolis pada unsur Pb diukur dalam suhu 900 derajat Celcius, dalam suhu optimal yang tadi. Jadi misal pada unsur Pb, suhu pirolis optimalnya pada 900 derajat Celcius. Jadi pada suhu optimal 900 derajat Celcius mengalami absorbansi atau penyerapan maksimum. Atau bisa dikatakan pada suhu 900 derajat Celcius tadi kandungan Pb pada teh itu tinggi. Begitu juga dengan tahap atomisasi. Tahap atomisasi dengan suhu optimal 1500 derajat Celcius. Berarti pada suhu tersebut pada tahap atomisasi mengalami absorbansi atau penyerapan maksimum, atau bisa dikatakan terdapat gas yang dihasilkan banyak. Jadi kandungan dalam sampel itu bisa terdeteksi. Jadi pada tahap atomisasi dan pirolis ini sangat dibutuhkan dalam penentuan kandungan dalam sampel. Sehingga pada 25 sampel teh yang ditentukan dengan menggunakan spektrometri serapan atom tungku grafit sumber resolusi tinggi, terdapat kandungan unsur Pb, Cd, Cr, Cu, dan Ni yang sudah tertera pada grafit tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.